Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'. Bismillah, anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan awal kita dalam pelajaran yaitu hadis. Lebih tepatnya kita belajar kitab Lubabul Hadis. Silahkan dibuka kitabnya di bab as-sabi'u asyar, bab 17 mengenai fi badilatis shadaqah, dalam fadilah-fadilahnya atau kemuliaannya sedekah, ya, fadilah sedekah. Nah, kita akan bahas hadis ini, tidak semuanya ya. Di sini kurang lebih ada 10 hadis, namun yang kita bahas adalah hadis-hadis yang sahih ya. Adapun hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang tidak diketahui riwayatnya tidak akan kita bahas. Nah, dari 10 hadis ini Ustadz tidak menemukan hadis sahih kecuali hanya 2. Jadi yang lain itu ada hadis dhaif dan juga hadis yang tidak diketahui riwayatnya. Jadi cukup kita akan membahas 2 hadis, yaitu hadis yang Ustadz garis bawahi, yaitu ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah dan ma naqasa malun min shadaqah. Nah, 2 hadis ini hadis yang cukup sederhana kata-katanya sehingga bisa kalian hafal nanti ya. Jadi tugasnya nanti menghafal hadis. Oke, mari kita bahas satu persatu hadis tersebut. Nah, hadis yang pertama fi fadilatis shadaqah, yaitu hadis yang berkenaan tentang bersedekah walaupun hanya sedikit ya. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah ya. Ittaqun nara, lindungilah dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan menyedekahkan separuh butir kurma. Fa illam tajidu, maka barang siapa yang tidak mendapatinya, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, Islam sangat mengatur atau menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berbagi rezeki dan harta dengan orang lain, terutama kepada fakir miskin, anak yatim, dan siapapun yang memerlukan. Nah, berbagi rezeki atau disebut dengan sedekah sejauh atau yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan banyak pahala di akhirat, juga memiliki banyak manfaat di dunia. Nah, dalam hadis ini ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk selalu istiqomah dalam bersedekah, walaupun sedekah yang diberikan jumlahnya ini sangat sedikit, karena sedekah itulah justru bisa menyelamatkan umat manusia atau kita dari api neraka. Di sini ada kata-kata sebutir kurma walau bisyikki tamrah ya. Yang dimaksud dengan sebutir kurma dalam hadis tersebut merupakan kiasan ya. Kiasan tentang amal-amal yang ringan. Meskipun demikian, amal yang ringan tersebut bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal-hal atau amal-amalan yang ringan. Boleh jadi dengan amalan yang ringan tersebutlah yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena itu bersedekahlah dengan apapun yang kita miliki, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus sering-sering membantu orang. Nah, jadi bersedekah itu tidak harus berupa uang atau barang, tetapi cukup dengan perbuatan atau kalimat-kalimat kebaikan yang mana akan menjadi penyelamat di hari kiamat kelak. Ya, fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu seperti bagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah juz 2 disebutkan di sana qaulun ma'rufun wa maghfiratun minallahi wa rahmah
ya. Nah, Ustaz tidak akan membahas lebih jauh tentang ayat ini karena nanti akan dibahas di pelajaran tafsir tematik. Jadi pelajaran tafsir tematik dengan hadis ini masih berkaitan ya. Kalau dalam hadisnya membahas mengenai hadisnya, nanti di dalam tafsir tematik dibahas dari segi ayat Al-Qur'annya. Nah, jadi hadis ini cukup jelas memberikan gambaran bahwa sedekah memiliki pahala yang sangat besar. Sedekah walau dengan jumlah yang sedikit dan dalam bentuk apapun akan menjauhkan seseorang dari api neraka dan hidupnya akan selalu dilimpahkan kebaikan-kebaikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin. Ma naqasa harta tidak akan berkurang, mana kosomalun min sodakoh, karena sedekah. Jadi mana hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya bin Syaf An-Nawawi rahimahullah, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya kepadanya. Nah, kekurangan harta tersebut akan ditutupi dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara indrawi dan kebiasaan. Nah, walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, ya kan, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan hadis tersebut dengan mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya semata. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mungkin mengurangi harta kalau dilihat dari sisi jumlah. Harta tersebut mungkin saja berkurang, namun kalau kita lihat dari hakikat dan keberkahannya justru malah bertambah. Boleh jadi kita bersedekah dengan 10 rial, lalu Allah memberi ganti dengan 100 rial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah As-Saba ayat 39. Jadi Allah akan mengganti bagi kalian sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah juz 2 yang lembar kedua ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia lagi Maha mengetahui. Nah, demikianlah penjelasan yang sangat menarik oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, alhamdulillah beberapa faedah yang sangat berharga telah kita bahas di dalam hadis tersebut. Semoga hal ini semakin mendorong kita untuk mengeluarkan sedekah-sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Namun harus diingat di sini, tetapkanlah niat kita sedekah kita dengan ikhlas karena Allah dan jangan hanya mengharapkan keuntungan dunia semata. Semoga penjelasan ini dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi kita sekalian. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.